Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kelompok kami. Di kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2.4 demonstrasi kontekstual dengan dosen pengampu Ibu Andika Ayu Wulandari, Magister Pendidikan. Nah, anggota kelompok yaitu saya sendiri, Ahmad Naharudin Nugroho. Yang kedua ada Khaurinisa, yang ketiga ada Bella Kusumawati, yang keempat ada Alfirdat Sandika, yang kelima ada Fajar Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Diah Arum Pratiwi. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Masing-masing siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pembelajarannya efektif harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Kemudian aspek yang dibedakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yakni konten. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam beberapa tingkat kesulitan atau kedalaman sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kemudian ada proses, adalah cara siswa belajar dapat bervariasi, misalnya melalui diskusi kelompok, proyek individu, atau pembelajaran mandiri. Kemudian produk adalah hasil akhir dari pembelajaran dapat berupa tugas yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Kemudian siswa merasa lebih dihargai dan didukung. Lalu prestasi belajar siswa meningkat, dan terakhir adalah lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Tantangan apa saja dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah membutuhkan persiapan yang matang dari guru. Yang kedua, membutuhkan banyak sumber daya, dan yang ketiga adalah sulit untuk memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Ya, saya di sini akan menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi konten. Pembelajaran berdiferensiasi konten adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang memungkinkan setiap siswa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuannya, gaya belajar, dan minat mereka. Intinya, guru tidak memberikan materi yang sama persis untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi konten itu penting? Nah, yang pertama, setiap siswa itu unik. Tidak semua siswa memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, atau latar belakang yang sama. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Ketika materi disesuaikan dengan minat dan kemampuan, siswa akan merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Materi yang disesuaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa, sehingga pemahaman konsep akan lebih baik. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk dunia nyata. Maksudnya di dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk belajar secara mandiri dan adaptif sangatlah penting. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada dua cara membuat konten pembelajaran yang berbeda. Yang pertama, menyesuaikan apa yang akan dipelajari atau apa yang akan dijelaskan oleh guru kepada peserta didik berdasarkan minat belajar, gaya belajar, serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan bahwa konten yang akan disampaikan atau akan dipelajari oleh peserta didik itu harus sesuai dengan kesiapan peserta didik, sehingga konten yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh peserta didik dengan baik. Komponen persiapan konten pembelajaran berdiferensiasi ada dua. Yang pertama, strategi dan aspek.
Untuk komponen strategi, yang pertama mempertimbangkan hasil pemetaan belajar siswa. Yang kedua, membedakan format dan proses penyampaian konten. Yang ketiga, menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Yang keempat, menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dan yang terakhir, memahami gaya belajar siswa. Apakah cenderung menggunakan media pembelajaran visual, audio, atau audiovisual? Untuk komponen aspek, yang pertama, pemahaman kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tingkat kesulitan konten. Yang ketiga, bahan sumber belajar. Yang keempat, format pembelajaran. Yang kelima, pemilihan aktivitas dan penugasan. Yang keenam, penggunaan teknologi. Yang ketujuh, fleksibilitas waktu. Yang kedelapan, evaluasi diferensiasi. Dan yang terakhir, kolaborasi antar peserta didik. Selanjutnya mengenai contoh diferensiasi konten, yaitu 1. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. 2. Menggunakan berbagai jenis bahan ajar yang sesuai dengan karakter peserta didik. 3. Menggunakan berbagai jenis bahan ajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 4. Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajarnya dengan audio visual. 5. Mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola pikir peserta didik. Dan yang keenam, meminta siswa untuk membuat konten di media sosial yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten. Guru menyediakan bahan bacaan yang berbeda sesuai tingkat kesulitan dalam topik yang sama. Saat diskusi di kelas, guru mengajukan pertanyaan yang berbeda sebagai umpan merangsang keaktifan peserta didik dalam berpendapat. Memberikan peserta didik kebebasan dalam menuangkan idenya seperti membuat poster, presentasi, atau tulisan lainnya. Guru menggunakan beberapa asesmen untuk menilai pemahaman peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Peserta didik diberi tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik dibagi dalam kelompok belajar sesuai dengan minat serta kemampuan belajar terkait topik tertentu. Demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa dituangkan di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.